Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Bahasan saya lanjutkan ya ke sektor-sektor terkait coal, permetalan dan transportasi. Untuk energi, teman-teman lihat harga-harga energi ya. Sehari ini beberapa sektor energi itu pada rebound untuk harga-harganya ini, energinya ya. Jadi kalau seperti itu biasanya saham-saham yang terkait energi itu biasanya juga dia ada pergerakan ya, seperti itu. Oke, untuk mengingatkan dulu sektor energi kita refresh dulu walaupun hari ini kita tadi udah lihat ya. Ini adalah harga ini teman-teman, harga oil sudah di sekitar 89 udah mau naik lagi. Gasnya juga ini juga sudah setelah retracement ini naik. Kemarin kan juga retracement terus kemudian naik. Coal-nya bertahan bagus di 436 teman-teman. CPO-nya dia di bawah sih, masih di bawah tapi udah mulai rebound ya seperti itu. Nah, nikel teman-teman yang tadi udah saya bahas, nikel naik ya karena kondisi suplainya itu, kalau yang saya baca kondisi suplainya adalah sedang tipis seperti itu. Dan ini adalah untuk tinsnya kondisi masih di bawah. Harga emas adalah di sekitar 1726 per troy ounce. Nah, kita akan bahas saham-sahamnya ya teman-teman. Kita akan bahas saham-saham yang terkait bahasan-bahasan tadi. Baik, yang pertama teman-teman ya. Yang pertama adalah ASA. ASA memang masih downtrend ya, memang masih downtrend. Kemarin sebenarnya udah saya bahas, kemarin sempat rebound tapi 5 hari ini, 4 hari sebelum hari ini turun, 4 hari bursa sebelum hari ini turun, kemudian rebound lagi. Kenapa demikian? Karena ini barang masih long downtrend, jadi ketika dia naik masih banyak musuhnya, masih banyak orang yang take profit. Istilahnya terjadi resistan volume seperti itu ya, terjadi resistan volume. Dimana kuncinya sekarang resistan di 1600 dulu, bisa nggak dilewatinnya di 1600 itu. Karena itu adalah merupakan resistan yang paling dekat, volumenya hari ini oke, ya, asingnya juga hari ini luar biasa. Nah teman-teman silakan dicatat ini ASA. Asingnya tebel banget hari ini, melewatin atau istilahnya melampaui sebelum-sebelumnya ya, ASA. Sekarang kita lihat dulu buyer sellernya sih imbang ya, 50%, 51 versus 41. Jadi buyer sellernya nggak begitu signifikan perbedaannya. Kemudian BSML teman-teman, BSML dalam daily dia udah 2 hari ini dia naik dari dasar ya. Naik dari dasar, targetnya sementara ke 1100 ya, targetnya sementara ke 1100. BSML kondisi asingnya ya seperti ini, kecil-kecil tapi sudah mulai nongol ya. Kenaikan volume ini hari ini masih kurang. Komposisi buyer sellernya bagaimana untuk BSML? Nah, komposisi buyernya seperti ini ya teman-teman. Buyernya adalah 58% membeli di over. Nah, kemudian SMDR teman-teman. SMDR hari ini naik 6%. Kenaikan dari SMDR ini hitungannya cepat ya, karena dia ada resistan di 2515 ini langsung digas teman-teman. Hampir nyampe di 50 retracement. Sementara target dia di 27. 27 itu adalah di 50 retracement dan oke, kita coba tarik ya resistan yang sebelumnya. Nah, dia kalau misalkan bisa lewat di 2750, maka berikutnya itu di sini targetnya. Pas di resistan sebelumnya. Itu adalah SMDR, ini menarik ya pergerakannya, candlenya menarik. Volumenya kenceng hari ini ya, volumenya kenceng hari ini. Sayangnya asingnya untuk hari ini untuk SMDR itu asingnya keluar ya. Nah, sekarang kita tinggal cek kondisi buyer sellernya teman-teman. Buyer sellernya seperti ini ya, jadi 52% membeli di over, 52% membeli di over,
Kemudian kita tengok dulu untuk berikutnya. Berikutnya adalah highs teman-teman. Kondisi highs ini kemarin koreksi di kuning itu cukup lama, itu adalah 50 retracement. Jadi sekarang dia istilahnya beranjak dari supportnya ya 50 retracement itu. Nah, targetnya sayangnya udah kecapai hari ini ya. Targetnya dia di 265, tapi perhatikan 265 itu kalau dia bisa lewat besok ya ada lagi target di 275, di mana ini merupakan 50 retracement yang lebih besar trennya. Highs asingnya cukup oke untuk ukuran highs ya. Volumenya cukup rata-rata aja. Pergerakan volumenya cukup rata-rata aja untuk highs ya. Kita cek dulu. Highs kondisinya kenceng ya. 80% buyer membeli di over. 80% buyernya percaya diri membeli di over. Kemudian saham-saham terkait gold ya teman-teman. Untuk Harum dia kaitannya adalah juga ke nikel, ke metal juga. Harum ini saat ini boleh dibilang baru ketemu resistan sih. Memang Harum ada resistan di 50 retracement di antara 1900-an ya sampai candlenya di 1952. Harum tuh masih resistan di situ. Kita lihat dulu apakah dia mampu ngelewatinnya. Besok untuk volumenya bergerakan dari Harum ini luar biasa hari ini, kenceng banget. Asingnya juga luar biasa, bagus banget ya. Asingnya masuknya banyak. Kemudian kita tengok di sini komposisi buyer sellernya 55% membeli di over untuk buyernya ya. Kemudian Indo Tambang Raya ini barang masih laju naik ke atas. Saya hanya update sekilas saja karena ini barang koreksinya kecil aja teman-teman. Ini barang koreksinya kecil aja. Dari kemarin tuh koreksinya juga hanya sampai di 41800, itu nggak sampai di 38 retracement ya. Sekarang sih hanya testing di 44600 untuk Harum. Komposisi ini untuk Indo Tambang Raya maksud saya ya, untuk Indo Tambang Raya. Nah, terus komposisi asingnya banyak keluar hari ini. Asingnya sih asing banyak keluar tapi volumenya kecil ya, volume pergerakannya kecil. Tinggal kita cek komposisi buyer sellernya seperti ini. Distribusi kalau di sini terlihat ya. Ya memang dia merah, memang dominasi sellernya yang jual di bin 60%. Jadi memang distribusi dan memang harganya karena memang berada di puncak ya. Kemudian Adaro pelan-pelan masih, koreksinya juga masih tipis aja teman-teman ya. Nah kita lihat juga, kita coba lihat dulu untuk pergerakannya ini, kita coba geser ini. Nah ini seperti ini, jadi memang masih 3 hari ini beranjak dari support pertama 3889 ya. Kemudian untuk Adaro volumenya sih ini ya, volumenya sih di bawah rata-rata tapi memang sebelumnya kenceng. Nah ini kena take profit juga ya. Adaro kena take profit juga, asingnya maksud saya bukan kena take profit, asingnya keluar ya. Asingnya keluar, Adaro. Nah kita cek seperti ini 53% membeli di over ya. Nggak begitu signifikan sih, imbang. Kemudian PTBA juga demikian ya. Kemarin sudah ada tanda-tanda rebound doji, tapi konfirmasinya hari ini masih doji juga. Cuman lebih tinggi aja seperti itu, lebih tinggi aja. Nah ini juga saham-saham batubara ini asing sepertinya udah pada mulai keluar juga ya teman-teman. Asing pada mulai keluar juga, volumenya kecil. Tapi keluarnya seperti diirit-irit gitu loh, nggak langsung keluar seperti itu. Itu tadi PTBA ya. Nah, PTBA 46 menjual di bid, jadi dominasinya kuat buyer yang membeli di over ya 54%. Kemudian KKGI ini pergerakannya juga bagus ya. Nah dia sekarang kepentok resistan trendline itu teman-teman ya di kisaran 23, retracement di kisaran 675.
Itu kuncinya untuk KKGI. Kita coba tengok KKGI. Volumenya sih sedang, ya, asingnya masuk, tapi ya kecil-kecil aja seperti itu. Porsinya kalau di total dari semuanya masih banyak asing yang net sell atau keluar ya. Sekarang tinggal kita cek komposisi buyer seller untuk KKGI. KKGI dominasi bayarnya 60% ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah KKGI kita lanjutkan. Ya, ini adalah Medco ya teman-teman. Medco kemarin itu rebound, hari ini rebound lagi. Tapi sedikit aja sih, sampai 950 aja. Kalau kita lihat 950 ini masih merupakan target dia, resistan dia juga. Ya, kisarannya ada di 980-an lah, 990-an lah resistan candle dia. 1020 maksud saya, 1020. Pergerakan dari Medco hari ini asingnya banyak keluar ya, asingnya banyak keluar. Sepertinya ada news juga teman-teman. Nah ini tanggal 7 September ya, tapi ini 7 September teman-teman. Yaitu bos ini ya, Direktur Medco telah melakukan penjualan sahamnya pada tanggal 31 Agustus. Tapi ini berita lama sih. Kalau yang kali ini adalah kontrak baru ya, Waskita Karya memperoleh kontrak baru. Nah, apakah ini kaitannya dengan pergerakan Waskita hari ini? Oke, nggak apa-apa, kita bahas saja pergerakan dari Medco. Tadi kan sudah kita bahas ya, asingnya banyak keluar. Volumenya cukup aja, di bawah rata-rata aja seperti itu. Tinggal kita cek sekarang Medco. Komposisinya seperti ini sih. Sebenarnya sudah cukup ya kalau asingnya banyak keluar. Mau buyer sellernya bagus ya, biasanya sih tetap turun seperti itu. Kemudian Elsa, kita cek dulu ya pergerakan dari saham Elnusa. Hari ini tuh tadi sempat naik loh 364, tapi turun lagi dia ya, volatilitasnya tinggi juga nih. Nah ini di weekly lebih enak ya, target sementara di 384, target sementara di 384, sekarang bertahan di 348 ya, 348. Komposisi pergerakan dari Elsa, volumenya sih kenceng ya. Asingnya kemarin masuk kenceng teman-teman, asingnya kemarin masuk kenceng yang terus berimpact ke pergerakan Elsa yang kemarin juga kenceng, tapi hari ini asingnya keluar sedikit ya. Hari ini asingnya keluar sedikit, terus kita cek dulu di sini. Elsa, ini komposisi buyernya, sellernya 60% menjual di bid. Sellernya 60% menjual di bid. Kemudian sektor energi berikutnya. Kemudian Akra ya, teman-teman. Akra hari ini sebenarnya cantik ini. Dia bisa keluar dari area kuning itu. Bisa keluar dari area kuning ini ya, resistan berikutnya 1290 ya. Pergerakan dari Akra hari ini, asingnya bagus banget ini, teman-teman. Asingnya masuknya tebel ini. Volumenya juga tebel, asing tebel, masuknya tebel, volume asing masuk tebel, volume hariannya juga tebel. Akra, nah kita lihat sekarang di sini 62% buyer membeli di over, 62% buyer membeli di over. Nah kita cek perusahaan gas. Perusahaan gas ini masih tertahan di 1877, itu supportnya dia teman-teman ya. Support pertama karena kemarin koreksinya sampai support kedua 38 retracement. Nah kemudian untuk perusahaan gas itu volumenya kurang ya. Asingnya banyak masuk ya. Asingnya masuk maksud saya. Setelah kemarin terkoreksi, setelah kemarin asingnya banyak keluar ya. Komposisi buyer sellernya bagaimana? Gas ditutup turun. Komposisinya imbang sih antara buyer sama sellernya. Baik teman-teman, ini kemudian saham-saham yang terkait metal, di mana hari ini metalnya naik ya, nikelnya naik ya karena suplainya yang katanya
berkurang, suplainya yang menipis seperti itu sehingga harganya berkurang. Dan Indonesia adalah merupakan penghasil nikel ya teman-teman, dan Indonesia sendiri melakukan hilirisasi industri logam. Jadi yang diekspor keluar itu kan harus yang sudah diolah kan seperti itu. Nah, dibahas di WTO kan tentang suplai itu seperti itu. Indonesia akan membatasi suplainya atau enggak seperti itu. Kalau memang membatasi berarti suplainya kan akan berkurang. Kalau suplai berkurang harga bisa naik. Tapi yang saya baca tadi di berita kaitan kenaikan nikel itu bukan karena itu, tapi karena ini ya teman-teman. Karena yang mana sih tadi? Karena suplainya saat ini memang menipis gitu loh. Karena suplainya memang menipis, tadi udah saya baca sih. Saya udah bahas di video sebelumnya tadi. Suplainya memang menipis jadi harganya dia naik. Nah, yang pertama Antam teman-teman ya. Antam ini dia kemarin memang pergerakannya kepentok di 50 sampai 38 retracement. Koreksi dia dalam tren naik kemarin sampai 50 dan ketemu 38 masih belum kuat. Hari ini dia bisa keluar dari area itu sampai di 2100, itu di 23 retracement. 23 retracementnya dia. Terus asingnya juga lumayan hari ini, kenceng, volumenya juga kenceng ya. Volume kenceng, asing kenceng, tinggal komposisi buyer sellernya Antam. Seperti ini, komposisi buyer sellernya itu 54% membeli di over ya, 54% membeli di over. Nah, Inco teman-teman, Inco yang paling luar biasa ini. Ini kan sebenarnya paling enak trading tuh di Inco teman-teman. Koreksinya kemarin udah mantap, udah di bawah 50 retracement, koreksinya udah dalam. Rebound lagi. Nah, reboundnya ini kemarin dia kan ini sering saya bahas kemarin. Kenaikannya kemarin kan targetnya di 50 retracement tuh 6450, hari ini kelewat ya. Kelewat, bisa naik lagi. Dan kondisi sekarang itu kalau kita lihat tren besarnya Inco itu dia ada di 50 retracement ini. 50 retracement yang tren besar ini. Jadi cukup penting besok dipantau 68 itu. Itu adalah harga 50 retracement Inco. Asingnya cukup oke, volume hari ini oke ya. Kemudian asingnya masuknya bagaimana? Asingnya masuknya bukan asing ini, buyer sellernya 54% dikuasai oleh buyer ya. Kalau teens masih belum kemana-mana ya, pergerakan teensnya masih belum kemana-mana. Kalau suruh milih sih biasanya lebih suka Inco sama Antam. Tapi ada yang paling saya suka teman-teman. Yang paling saya suka adalah MDKA. Karena ini paling lincah sih menurut saya. Dan bisa bergerak berbeda. Nah, MDKA ini kan dalam tren naik koreksinya kemarin sampai 50. Dalam tren naik ini koreksi sampai 50. Dan sekarang udah mulai naik lagi. Di posisi sekarang, kenaikan 2 hari ini, dia ada area kuning ini adalah resistan dia. 50 retracement sekaligus target kenaikannya sementara. Karena dari kemarin dia belum bisa ngelewatin situ. Ini penting besok dipantau untuk pergerakan MDKA ya teman-teman. MDKA itu asingnya kenceng banget. Volumenya kenceng hari ini. Asingnya juga 2 hari ini kenceng banget. Ini nggak main-main ini barangnya. Kenapa begitu? Karena MDKA ini rilis laporan keuangan tuh meroket 1600%. Berikutnya Saratoga teman-teman. Ini sebenarnya tadi lupa saya bahas. Nah, Saratoga ini juga simple pergerakannya ya. Ini barang pergerakannya simple. Saat ini sampai di 50 retracement bertepatan juga dengan yang merupakan resistan dari uptrend price channelnya. Saratoga. Ini juga barang yang sering saya bahas juga. Asingnya 2 hari oke seperti MDKA tadi. Volumenya juga luar biasa. Sekarang kita tinggal lihat di sini Saratoga. Saratoga, wih kenaikannya kenceng ini. 57% buyer ngebeli di over. Baik teman-teman, itu tadi bahasan cukup banyak ya. Saham-saham terkait energi, coal, transport seperti itu. Demikian semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua.